pihak lawyernya Ricis. Mungkin abang sendiri mendengarnya seperti apa sih bang ini? Iya, jadi Selasa malam saya dihubungin dengan Rian. Ini bang ada video dari kuasa hukumnya penggugat. Tentu saya teliti dong video itu. Dan ternyata video kan direkam sama teman-teman ya, dari teman-teman juga. Setelah saya pelajari itu sangat jelas, kuasa hukum menyampaikan bahwasanya intinya aja ya, bahwasanya dari pihak kita itu meminta biaya nafkah atau biaya anak. Saya selaku lawyer tentunya langsung tabayun, langsung menanyakan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Bang Hendra. Dan karena sudah malam, baru besok paginya kita berkomunikasi langsung by phone. Bang, itu apa maksudnya? Ya Mas Dedi nanya nih gitu. Kan, iya kata dia begini. Bang, abang itu jelas di video itu menyampaikan bahwasanya kita meminta biaya nafkah anak. Itu nggak ada bang. Di jawaban kami maupun di duplik kami nggak ada bahasa itu. Abang saya minta untuk klarifikasi. Kalau tidak, saya pun juga akan melakukan klarifikasi. Karena ini sudah menggiring opini dan mencemarkan nama baik klien saya. Itu yang saya garis bawahi bicara dengan Bang Hendra, dan Bang Hendra respect. Saya sangat menghormati, dan pada saat itu Bang Hendra lagi menjalankan profesinya sebagai lawyer sama seperti saya. Jadi kalau ada kesalahan, kalau ada apa-apa, kita akan selalu melakukan klarifikasi. Dan itu sudah dilakukan beliau, dan saya sudah baca di media Kompas kalau nggak salah gitu loh. Nah untuk itu ya saya terima kasih gitu loh. Nah saya harap sih ya udahlah, ini Rian itu lagi baik-baiknya sama Ricis, lagi berkomunikasi gitu loh, lagi intensnya gitu loh, membicarakan banyak hal gitu loh. Saya nggak batasin dia, kamu harus lakukan itu terus, biar sayang di dalam pengadilan, dan Bang Hendra akan coba juga melakukan mediasi yang sama gitu loh. Tapi mungkin momennya, karena ini sudah masuk ke proses persidangan yang insya Allah tanggal 1 ini, saksi dari kami, ya udah kita penuhin dulu, kita lengkapin dulu, kita dengar dulu, tuntaskan dulu semuanya. Kita cari nanti benang merahnya, kira-kira ini bagaimana hubungan mereka gitu. Jadi gitu teman-teman, ya. Berarti respon dari pengacara pengacara Ricis ini responnya membenarkan kalau dia salah gitu, memberi statement. Sebenarnya masih mengambang, dan saya tegas, Bang, coba Bang Hendra ya, lihat lagi dan dengarkan lagi apa yang Abang sampaikan dengan media. Abang itu salah karena saya menyampaikan itu. Dan ya seperti biasa Bang Hendra menyampaikan oke, saya lihat lagi dan lain-lain. Dan akhirnya beliau menyampaikan ke media yang lain mungkin bahwasanya tidak ada itu. Rian itu meminta nafkah anak itu kepada Ricis, dan itu nggak ada sekali. Oke? Bang, berarti itu kepleset lidah atau salah tafsir atau seperti apa? Saya nggak mau berasumsi seperti itu. Jadi lebih baik nanti teman-teman tanyakan aja dengan Bang Hendra, ya. Itu akan lebih bagus nantinya. Bang, mungkin reaksi dari Bang Rian sendiri setelah adanya statement kayak gitu, sampai booming juga banyak hujatan dari netizen juga, seperti apa Bang? Oh iya, saya dengar sampai viral itu apa videonya, dan Rian juga merasa agak terganggu dengan itu. Nggak cuma Rian yang telepon saya, ayahnya telepon saya, manajernya telepon saya. Ya karena kita sama-sama lawyer yang memberikan statement, otomatis tanggung jawab saya untuk menanyakan. Itu tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman, saya seperti itu biasa memang, tabayun, menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, ini apa maksudnya. Ya ternyata beliau menyampaikan, ya kan pihak Rian meminta hak asuh anak, kemudian meminta biaya anak, kata saya. Diluruskan Bang, kita nggak ada tuh minta biaya anak gitu loh, nggak ada kita minta. Ya sekali lagi ya Mbak. Rian kan juga bikin story rame gitu ya, menanggapi. Iya. Ada mungkin ada arah mau melaporkan balik nggak sih soal pencemaran nama baik? Enggak. Saya sudah nasihatin Bang Rian, saya rasa itu nggak perlu sampai dipanjang lebarin karena saya sudah melakukan tabayun langsung dengan Bang Hendra. Jadi saya pikir itu cukup, kita sudahin saja. Tapi kalau umpamanya ada pihak-pihak lain yang repost ataupun apa namanya, ya apa boleh buat, ya kan? Tapi ini menunjukkan bahwasanya dari pihak kuasa hukum mungkin ada kesalahan dalam hal ini. Saya masih masih menduga ini hanya kesalahan bicara saja. Jadi ya memang harus hati-hati bicara dengan teman-teman media gitu. Mas, ya. Bang, ini kalau bisa dibilang ada miskomunikasi antara pihak Rian Ricis ataupun Teguh Rian gitu ya, jadi mengenai gugatan segala macam.
Itulah kalau saya nggak mau bicara sebelah ya. Kalau saya setelah sidang saya pasti melaporkan kepada klien saya, tadi sidangnya begini-begini, ini yang kami sampaikan. Nah itulah mungkin apakah kuasa hukum penggugat itu menyampaikan apa adanya proses persidangan, termasuk umpamanya ada jawaban-jawaban seperti itu. Karena saya tahu persis Rian pun juga mengirim langsung ke Ricis, ini loh jawaban saya. Ini loh jawaban kita, nggak ada di dalam dokumen itu kita meminta nafkah anak. Jadi sudah terklarifikasi dengan Ricis langsung. Oke. Bang, untuk menuju sidang saksi ya, nanti Ya. salah satu dari pihak Rian. Mungkin ada rencana mau mendatangkan berapa orang saksi, Bang? Insya Allah 2 orang, ya. Jadi ayah mungkin insya Allah kita usahakan, karena majelis meminta juga kepada kita diusahakan dipadatkan sama seperti kemarin, bukti surat dan saksi langsung. Tetapi karena ayah ini posisinya lagi di Aceh, saya belum dapat konfirmasi hari ini apakah beliau bisa menuntaskan di hari Senin itu untuk datang. Tapi kalaupun tidak, 1 orang dari Jakarta akan bersaksi untuk Rian. Jadi kita tunggu aja, oke? Bang, ini mau tanya lagi mengenai konfirmasi lagi. Tadi kan katanya sempat pihak Tengku Rian ini membantah, tapi sementara pihak Ria Ricis ini mengungkapkan fakta yang sudah setelah persidangan kemarin gitu. Apakah memang ada tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara pihak Tengku Rian dan juga Ria Ricis, sehingga Ria Ricis itu mengungkapkan fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap di itu gitu. Jadi gini Mas, sebenarnya ini hanya tidak utuh memberikan informasi. Gugatan itu Mas dibuat oleh mereka 1, 2, 3, dan 4. Kami sebagai pihak tergugat harus menanggapinya juga, harus menjawabnya. Misal Ricis minta hak asuh anak, kami jawab dong, hak asuh anak ya silahkan. Tapi kami pun juga berharap bisa diberikan hak asuh anak dengan alasan begini gitu. Jadi itu harus utuh disampaikan gitu loh. Jadi nggak sepotong-sepotong gitu. Berarti memang kemarin hasil sidang pembuktian itu memang disampaikan dari pihak Ricis itu secara Kalau potong-potong pembuktian kemarin tidak bicara masalah hak asuh anak, bicara tentang mendengarkan keterangan saksi. Apakah keterangan saksi yang disampaikan oleh pihak penggugat ini relevan nggak dengan gugatannya, relevan nggak dengan perbaikannya? Itu saja yang dicari oleh hakim. Berarti emang kalau bisa dibilang ini tidak secara detail menggamblangkan apa gugatan yang diajukan ke pihak tergugat gitu. Dari awal kenapa ada sampai agenda sidang perbaikan, hakim pun juga sudah menyampaikan kepada penggugat bahwasanya gugatan kalian ini mengambang dan perlu diperbaiki. Atas permintaan dari majelis itu memang ada keberatan pada sidang perdana kemarin dari pihak penggugat, artinya udah itu aja. Tapi karena kami pun juga meminta agar ada kejelasan dalam surat gugatan, akhirnya mereka bersedia untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, ya lagi-lagi kami masih menemukan normatif banget, sangat normatif sekali. Dan sudahlah, karena proses harus berjalan kan, kami harus menjawab. Gitu. Berarti bisa dibilang Rian ini juga mau sama-sama mau hak asuh dari Moana sendiri atau anak tergugat itu. Hak asuh itu sebenarnya kita mintakan itu dengan beberapa alasan. Karena kesibukan Ricis, karena kebersamaan yang mungkin tidak Tetapi lagi-lagi kalau anak di bawah umur memang lebih akan ditempatkan kepada ibunya. Tapi hak Rian untuk bersama-sama, untuk akses ke ke Mona juga nggak bisa dibatasi seperti itu. Ya. Jadi motivasi Rian untuk gugat hak asuh anak selain karena Ricis tidak punya waktu itu apalagi mungkin ada? Jadi sampaikan, jika dikabulkan proses perceraian ini, diberikanlah hak kepada Rian juga untuk akses ke Mona. Tujuannya itu. Tetapi nggak ada salahnya kita tetap meminta hak asuh anak gitu loh. Dan ingat, hak asuh anak itu dua-duanya punya hak yang sama gitu loh, ya. Berarti kalau bisa dibilang itu kalau yang soal nafkah itu berarti emang ada dalam gugatan itu yang tidak jelas tertulis gitu. Jadi sehingga pihak Tengku Rian sendiri mengatakan kalau itu tidak jelas soal nafkah anak seperti itu. Bukan soal ininya Mas, bukan soal hak asuh atau nafkah anak, tetapi alasan meminta bercerainya. Di situ disampaikan kan karena masalah komunikasi, adanya pertengkaran dan percecokan terus-menerus. Nah, itu tuh harus digambangkan secara detail. Ada pertengkaran terus-menerus itu memang bertengkar setiap hari atau bagaimana? Itu kan harus dijelaskan semuanya gitu. Ya. Memang gugatan Rian sendiri soal hak asuh ini
ada permintaan lebih detail nggak sih Bang? Soalnya kan Enggak, kita hanya menyampaikan beberapa hal bahwasanya Rian ada punya kesanggupan, ada punya pekerjaan, ada punya rumah, ada punya ini apa segala macam, nggak ada salahnya juga ditempatkan di Rian gitu loh. Tetapi itu lagi-lagi Mbak, kita tuh hanya coba menyampaikan kepada majelis tolong dipertimbangkan ya Mbak ya, tolong dipertimbangkan gitu. Bang, satu lagi soal saksi. Ya, Tadi kan 2 orang, yang satu rencana mau Ya. ayahnya. ayah udah ketebak, yang satu kalau nanti ada yang menebak saya ajak nonton sama Adeknya mungkin bang, Hah? adeknya sendiri adiknya, adik enggak, adiknya Rian enggak. atau manajernya bang? Manajernya atau asistennya. Orang Iya, rumahnya kasih, gitu rumahnya. mungkin Bang, atau kerabat. saya kasih clue ya, hurufnya D. Oke, bukan Dedi tapi yo. Udah kalau Bang, gitu ya. dikit Bang, ada kerugian yang ditimbulkan Rian, ibaratnya kan Iya, Bang. nama dia kan tercoreng, bisa dibilang banyak yang hujat juga gitu. Iya, biasalah kalau dunia mereka, dunia artis, kita nggak bisa pungkirin hal-hal seperti itu. Sekarang lakukan aja hal-hal yang terbaik yang bisa Rian dan tunjukkan. Orang bisa menilai kok. Kalau netizen maha benar, jadi kita nggak akan bisa melawan mereka. Ya. Bang, soal dengan Ricis terganggu Dengan ada Ya istri sempet Setelah ini gitu. naik turun. Tadinya awal mau ngajak ngopi lah apa segala macem. Saya diperlihatkan sama Rian nih, Mas baik-baik, tapi malamnya jadi gara-gara video itu jadi renggang lagi gitu. Berarti hubungan Tapi doakan tetap ya, doakan tetap. Berarti Ya. Rian itu bisa dibilang kesal dengan adanya pernyataan dari Ya pastilah, dari Ricis. pastilah kesal. Dan Mas Dedi bilang ke Rian, karena ini ranahnya kuasa hukum dan kuasa hukum, izinkan Mas Dedi yang bicara sama Bang Hendra. Gitu ya. Tapi dari Bang Riannya sendiri sudah menerima permintaan maaf dan klarifikasi dari pihak mana nggak sih Bang? Sampai saat ini, insya Allah masih bisa menerima. Ya. Kalau respon Ricisnya sendiri gimana bang? Tadi kan Rian sendiri memberikan bukti katanya bahwa dia tuh membantah semuanya. Itu baru semalam dikirim karena saya buka bersama dengan Rian kan, makanya nggak bisa ketemu Novi. Saya sudah kirim gitu loh. Ya, jadi kata Rian kita tunggu aja responnya Ricis seperti apa gitu loh. Ya. Nah sampai sekarang pun mana juga ibaratnya tetap dibiayain sama Rian kan sampai sekarang. Masih dong, iya. Masa Mas Dedi harus tunjukkan transfernya kan nggak mungkin juga kan dengan kalian. Masih kalau itu masih. Mas Dedi pastikan itu masih dan itu akan dijadikan alat bukti nanti dalam persidangan. Bicara soal nafkah, apakah memang dari pihak Ricis ini juga menggugah soal biaya nafkah atau memang biaya nafkah dari Tengkorean sendiri dari segi nominal, perkembangannya matokin seperti gitu, itu? Bang. Yang diminta kan cerai, kemudian yang diminta hadana itu hak asuh anak. Kalau istri meminta hadana, otomatis hak asuh juga biaya nafkah anak juga diminta. Tapi jumlahnya rahasia. Oke. Berarti bisa dibilang Ricis ini juga bisa gugat secara nafkah juga, secara nominal juga gitu. Iya dong, harus detil Mas disampaikan. Minta hak asuh anak, terus minta biaya hidup anak sebulannya berapa, di rumah Nominalnya. nominalnya berapa. Ya, gitu. Oke bang. Oke, terima kasih ya Bang. semua ya.